Ya, baik Bunda Neneng. Terima Nah, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah masih bisa mengikuti ya kajian hari ini. Terima kasih kepada Bunda Neneng yang sudah memoderatori hari ini, juga kepada Bunda Nunung yang sudah memandu tilawah kita hari ini, dan alhamdulillah ya ada kedatangan peserta baru ya Bu Eli. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan ya kepada kita semua untuk mengikuti tolabul ilmi ini, dan mudah-mudahan ini sebagai wasilah dimudahkan kita ke surganya Allah, sebagai wasilah turunnya berkah, rahmat, magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya seperti biasa untuk hari Senin, Selasa itu bahasa Arab, dan Rabu, Kamis tafsir ya, tafsir Quran surah Al-Baqarah. Baik, saya akan share screen. Untuk hari ini kita baru menginjak pada Quran surah Al-Baqarah ayat 39. Nah, ayat 39. Nah, di sini akan saya bacakan terlebih dahulu Quran surah Al-Baqarah ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina, dan orang-orang kafaru, dan orang-orang yang kufur, wakazzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, ulaika, mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, ini masih nyambung ya dengan ayat 38 kemarin. Di sini diakhiri di ayat 39 bahwa orang-orang yang kufur, mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, kita lihat dari tafsir Jalalainnya bahwa menurut tafsir Jalalain itu walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Sebentar, ada yang masuk ya. Nah, ini kita lihat di tafsir yang itu ya, teringan, yaitu tafsir Jalalainnya, bahwa menurut tafsir Jalalain ayat 39 ini, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, wa kadzabu, dan mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Maksudnya ayat-ayat kami di sini kalau menurut tafsir Jalalain itu kutubana ya, kutubana yaitu kitab-kitab kami, ulaika, kutubina, kitab-kitab kami, ulaika, mereka itulah ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tafsirnya di sini khalidun itu sama dengan makithuna, mereka tinggal abadan, selama-lamanya. La yafnuna, mereka tidak akan pernah mati.
wala yukhrijun, mereka tidak akan pernah keluar. Nah ini jadi setelah Allah menjelaskan ya di ayat 38 bahwa Nabi Adam, ini kan ceritanya Nabi Adam dan Siti Hawa diusir ya dari surga ke dunia ya. Ada 2 kali pengulangan pengusirannya, itu yang pertama dari surga ke langit dunia, dari langit dunia ke dunia gitu ya. Nah kemarin yang di 38 itu ya, yang mengikuti petunjuk Allah ya, mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih. Nah sekarang sebaliknya yang kemarin mah faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, bagi yang setelah bertobat ya kemudian mengikuti petunjuk Allah, bertobat ya seperti tobatnya Nabi Adam gitu sampai 200 tahun menangis menyesal gitu ya, maka mereka tidak akan diliputi rasa takut dan rasa sedih. Nah dan sebaliknya di ayat 39 ini, walladzina kafaru, orang-orang yang kufur terhadap ayat Allah, kadzabu ya, mendustakan ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Nah kalau dalam tafsir Jalalain, makithuna abada, mereka akan tinggal selama-lamanya dalam neraka, la yafnuna, mereka tidak akan pernah mati, wala yukhrijuna, mereka tidak akan pernah keluar. Nah kemudian di sini di tafsir yang lain, dan orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu maksudnya siapa? Nah di sini ada yang menafsirkan bahwa maksudnya yaitu orang-orang yang tidak peduli ya, tidak mau memperdulikan pesan-pesan yang telah Allah berikan ya. Jadi orang-orang yang tidak mau memperdulikan pesan-pesan yang telah diberikan Allah kepada Nabi Adam dan istrinya ya, ketika mereka dilepas dari surga ya ke dunia, sehingga orang-orang itu jatuh ke dalam perangkap setan, perangkap iblis yang akan menjadi musuhnya turun-temurun. Jadi seperti itu, yang tidak mengindahkan pesan-pesan dari Allah. Maka orang yang seperti itu adalah mereka penghuni neraka yang mereka di dalamnya akan kekal. Nah jadi dengan ayat ini sesungguhnya ini ya sebagai petunjuk bagi kita semua bahwa kita sebagai keturunan Nabi Adam ya, bahwa dalam keseharian kita, dalam kita berjihad ya, bersungguh-sungguh, bekerja keras, bersemangat di dunia ini ya, kita sebagai turunan Nabi Adam yang sudah diangkat oleh Allah sebagai khalifah ya, pemimpin di muka bumi yang mengatur, mengelola bumi ya dengan segala isinya, menyambung tugas dari nenek moyang kita ya, bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa manusia itu sudah ditakdirkan Allah sebagai khalifah, bagaimana memimpin di bumi, kita mengolah apapun ya, sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di bumi. Nah, tetapi di yang lainnya gitu ya, di sisi yang lain, bahwa ketika kita melaksanakan tugas kita itu jangan lupa bahwa ada setan yang akan selalu mengganggu kita, ada setan yang akan selalu memperdayakan kita gitu ya, ada iblis yang akan selalu mengganggu kita, mengganggu keikhlasan kita, kemudian mengganggu berbagai hal ya. Gangguan dari setan itu dari kanan, kiri, atas, bawah, pasti akan diganggu. Ketika ngaji seperti ini pun pasti ada gangguannya ya. Nah bahkan dalam hal-hal amal soleh pun jangan lupa kita akan diperdayakan. Kita merasa amal kita sudah banyak, kita merasa sudah cukup dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Pokoknya banyak reka perdaya setan. Misalkan kita merasa sudah menjadi orang baik, kita merasa sudah menjadi orang yang taat, kita merasa takabur dengan segala amal soleh kita. Nah pokoknya setan itu terus-terusan akan menggoda kita. Kemudian dari tafsir yang lainnya dari Kemenag ya, kalau dari Kemenag ini bahwa ayat 39 ini menegaskan bahwa orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah ya, dan orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah,
serta mendustakan ayat-ayat Allah baik dengan ucapannya, ya, maka balasan bagi mereka adalah neraka. Nah, ingkar di sini ya, ingkar terhadap ayat Allah ini adalah suatu kekufuran ya. Baik kekufuran itu disebabkan karena betul-betul memang tidak percaya ya, tidak percaya terhadap kebenaran Rasul, atau kekufuran yang disebabkan oleh kesombongan gitu. Jadi kufur itu ada dua, misalnya ada yang betul-betul memang tidak percaya bahwa Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, Quran sebagai petunjuk, tidak percaya sama sekali, atau memang kufurnya itu disebabkan karena kesombongan, keangkuhan yang mendorong untuk mendustakan para rasul ya. Nah, hal ini ya dalam firman Allah di surah Al-An'am ayat 33, qad na'lamu, sungguh kami tahu, innahu la yahzunuka alladzina yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina bi ayatillah yajhadun. Sungguh kami tahu bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hati Nabi Muhammad ya, menyedihkan hatimu Muhammad. Janganlah bersedih karena sesungguhnya mereka itu bukan mendustakan kamu, tetapi orang zalim itu memang pada dasarnya mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, jadi pada dasarnya bukan mendustakan Nabi Muhammad ya, pada dasarnya memang mereka itu mengingkari, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Nah, jadi dalam kategorinya itu kan kalau orang mukmin tentunya punya keimanan dalam hati ya, iqrar bil lisan, i'tiqad bil qalbi, wa amalun bil arkan. Kalau imannya orang mukmin itu kan i'tiqad bil qalbi, dalam hati dia yakin, iqrar bil lisan, kemudian diucapkan dengan lisannya bahwa aman billah, aku beriman kepada Allah, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan kita beramal soleh. Nah, adapun orang yang ingkar di dalam hati ya, ingkar di dalam hati, sebentar, yang ingkar di dalam hati itu, sebentar, tadi ada suara-suara nih. Yang ingkar di dalam hati itu ya, tapi lidahnya mengucapkan bahwa dia beriman, itulah imannya orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar dari seperti imannya orang munafik ya, bahwa di dalam lisannya dia paling fasih menyebutkan bahwa aku pengikut Nabi Muhammad, bahwa Muhammad itu Rasulullah. Dalam lidahnya sangat fasih, tetapi dalam hatinya dia mengingkari. Itulah imannya orang-orang munafik. Jadi secara lisan dia paling fasih menyatakan keislamannya, tetapi dalam hatinya sesungguhnya dia mengingkari. Jadi apa yang ada di dalam hati dengan perbuatan itu berbeda ya. Nah, kemudian kita lihat di tafsir Ibnu Katsirnya, untuk ayat 39 ini Ibnu Katsir ya, di sini riwayatnya ada salah satu hadis, Ibnu Jarir dalam bab ini menyatakan ada sebuah hadis ya, yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda ya mengenai ayat 39 Al-Baqarah ini. Nah, jadi tafsir dengan hadisnya seperti ini. Amma ahlun nar, adapun ahlun nar, ahli neraka, alladzina hum ahluha, yang menjadi penghuni tetapnya ya. Jadi di neraka itu ada kategori-kategorinya. Amma ahlun nar, adapun yang penghuni neraka, alladzina hum ahluha, yang menjadi penghuni tetapnya ya, penghuni tetapnya memang tidak akan keluar selama-lamanya itu, fa innahum la yamutuna fiha, mereka tidak pernah mati di dalam neraka itu, wala yahyauna, mereka pun tidak hidup. Jadi yang penghuni asli neraka itu tidak pernah mati dan tidak juga hidup. Kenapa gitu ya? Karena mereka selama-lamanya diazab terus-terusan gitu. Jadi orang yang asli peringkat pertama ya, penghuni neraka itu mereka tidak akan pernah mati, la yamutuna fiha wala yahyauna, juga tidak hidup. Jadi antara hidup dan mati, karena mereka itu selama-lamanya terus diazab gitu, terus diazab. Lakinna, akan tetapi, akwaman, akan ada beberapa kaum, asobat humunar,
yang akan dimasukkan dulu ke dalam neraka. Nah, jadi ini ada dua kategori. Ada kategori penduduk ahli neraka ya, yang mereka tuh memang tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka. Mereka tidak disebut hidup, tidak disebut mati juga tidak, pokoknya kekal disiksa selama-lamanya. Tetapi hati-hati, lakina akwaman, akan ada suatu kaum asobat humunar, mereka itu yang akan dimasukkan ke dalam neraka bikhotoyahum, karena dosa-dosa mereka. Nah, ini kita mohon perlindungan kepada Allah ya, bahwa akan ada sebuah kaum yang Allah masukkan neraka bikhotoyahum, karena dosa-dosa mereka. Siapa sih di antara kita yang tidak punya dosa ya? Nauzubillah. Nah, ini asobat humunar, yang akan dimasukkan dulu ke neraka bikhotoyahum, karena dosa-dosa mereka, au bidzunubihim, atau karena kalau tadi karena kesalahan ya, khotoyahum au bidzunubihim, atau karena dosa-dosa mereka, fa'amatathum imamatan, fa'amatathum imamatan, maka mereka itu benar-benar akan mengalami kematian. Kalau yang kelompok seperti ini memang akan mengalami kematian. Hatta idza saru fahman, apabila mereka sudah menjadi arang. Jadi ada sekelompok yang dimasukkan ke dalam neraka karena kesalahan, karena dosa mereka. Ini mah, kelompok ini mah akan Allah akan benar-benar mengalami kematian, sehingga ketika mereka sudah menjadi arang ya, fahman, udhina fi syafa'ah. Nah, baru diizinkan oleh Allah memperoleh syafaat gitu. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim ya, melalui hadis Syu'bah dan Abu Salamah dengan lafaz yang sama. Nah, jadi nauzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai ya karena dosa-dosa kita, karena kesalahan kita, nauzubillah ya, di sini ada sekelompok orang yang dimasukkan ke dalam neraka dulu, sudah tutung jadi areng. Nah, baru sama Allah udhina fi syafa'ah, diberikan izin untuk diberikan syafaat. Nah, kemudian Imam Muslim meriwayatkan ya penyebutan ayat yang menerangkan turunnya ya, turun Nabi Adam untuk kedua kalinya, karena berkaitan dengan makna yang berbeda dengan pengertian dari ayat yang pertama. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat yang kedua ini merupakan taukid dan pengulangan untuk mengukuhkan makna ayat yang pertama. Yang ihbitu kan dua kali ya. Nah, kemudian ulama lain menyatakan bahwa maksud dari ihbitu, turun yang pertama ini mengisahkan turun dari surga ke langit dunia. Jadi diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa di surga ke langit dunia. Sedangkan penurunan ihbitu yang kedua itu turun dari langit dunia ke bumi gitu ya. Nah, ini pendapat yang sahih menurut Ibnu Katsir. Nah, kemudian kita lihat tafsir menurut tafsirnya Imam Al-Baydawi ya. Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil berpendapat bahwa orang-orang kafir pada surat Al-Baqarah ayat 39 ini adalah orang yang tidak mengikuti petunjuk. Bahkan mereka mengingkari Allah ya, mendustakan ayat-ayat Allah ya. Jadi hati-hati bagi yang tidak mengikuti hudaya ya, faman tabi'ah hudaya, tidak mengikuti petunjuk Allah, mengingkari Allah, mendustakan ayat-ayat Allah ya. Orang kafir juga disebut dengan mereka yang mengingkari ayat Allah dalam batinnya dan mendustakannya secara lisan. Nah, kata ayat nih menurut Imam Al-Baydawi ya, tadi kan wakadzabu bi ayatina, kata ayat ini menurut Imam Al-Baydawi asalnya adalah tanda ya, tanda ayat di sana itu maksudnya tanda yang secara kasat mata gitu. Tetapi ayat juga ini bisa merujuk pada alam semesta. Nah, ini Imam Al-Baydawi beristihad bahwa mendustakan ayat di sini juga merujuk ayat itu bisa ditafsirkan alam semesta yang menunjukkan ya wujudnya Allah, menunjukkan kuasanya zat Allah, menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul pencipta gitu ya. Jadi tafsir dari ayat di sana itu bisa diartikan alam semesta yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, tetapi ayat ini juga bisa ditafsirkan
memang betul-betul ayat yang ada dalam Al-Qur'an gitu ya, yang terpisah dari yang lainnya. Nah, tetapi ayat pada surah Al-Baqarah ayat 39 ini adalah menurut beliau yang lebih tepatnya itu adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan melalui wahyu yang lebih umum dan betul ayat-ayat ada ayat-ayat dalil akli dan nakli ya, kebenaran akal juga. Nah, seperti itu menurut Al-Baydawi. Jadi surah Al-Baqarah ayat 39 kalau menurut Imam Al-Baydawi menunjukkan bahwa baik secara akal maupun secara wahyu ya, bahwa surga itu diciptakan di tempat yang tinggi ya, surga itu diciptakan di tempat yang tinggi dan pertaubatan manusia diterima. Nah, pertaubatan manusia diterima. Nah, terbagi dua, orang yang mengikuti petunjuk Allah akan selamat ya. Nah, kemudian harap diingat bahwa siksa neraka itu abadi ya. Orang yang kufur akan kekal di dalamnya dan orang yang tidak kufur tidak akan kekal di dalam neraka. Nah, itu menurut Imam Al-Baydawi. Terakhir menurut Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil, karena memang 39 ini sangat pendek ya. Jadi tidak banyak, tafsirannya sangat pendek-pendek. Mengatakan bahwa orang kafir ya pada surah Al-Baqarah ayat 39 ini maksudnya adalah mereka yang ingkar ya, mengingkari, mendustakan Al-Qur'an. Mereka adalah penghuni neraka ya pada hari kiamat. Kalau Al-Baghawi secara tegas bahwa kufur di sini adalah mereka yang mengkufuri dan mendustakan terhadap Al-Qur'an. Inilah penghuni neraka pada hari kiamat, mereka akan kekal, tidak akan keluar, tidak akan mati di dalamnya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya adalah dari Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Wasit menyampaikan bahwa Al-Baqarah 39 ini intinya adalah menyebutkan jenis orang kafir yang mendustakan kitab suci ya, mengingkari para nabi dan mengingkari para rasul. Nah, ini tentang yang akan kekal di dalam neraka selama-lamanya teh yang seperti apa. Nah, kalau Wahbah Zuhaili menyebutkan ini, yaitu orang kafir yang mendustakan kitab Allah, mengingkari para nabi, mengingkari para rasul. Mereka akan kekal di dalam neraka jahanam, mereka akan tinggal abadi di dalamnya, mereka tidak akan mati, tidak akan hidup secara layak di dalamnya, mereka tidak bisa keluar dari neraka tersebut. Nah, intinya seperti itu, sangat sederhana ya tafsir Al-Baqarah 39. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Kita termasuk golongan yang memiliki rasa takut ya, faman tabi'ah hudaya, kita mengikuti petunjuk Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, tidak ada rasa takut dalam diri kita, tidak ada rasa kesedihan, karena kita senantiasa berada dalam bimbingannya, mengikuti berbagai petunjuknya, baik petunjuk dari Quran, petunjuk dari hadis. Sekuat mungkin, sebisa mungkin kita laksanakan setahap demi setahap ya, tobakon ang tobak, setahap demi setahap kita pelajari, kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah tuh taufik kepada kita semua untuk mampu menerima gitu ya berbagai petunjuk dari Allah, dan tentu saja mampu melaksanakannya setahap demi setahap. Mungkin hanya itu saja yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsir kepada Ibu Dr. Penti yang telah membersamai kita dalam tilawah Al-Quran. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita semua senantiasa beriman kepada kitab-kitab atau ayat-ayat Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara yang pada kesempatan ngaji online ini telah sama-sama kita laksanakan. Semoga apa yang kita upayakan dalam menuntut ilmu senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kemudahan serta diberi keistiqomahan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman serta keberkahan dalam setiap aktivitas kita semua. Amin, Allahumma amin.
Marilah kita tutup kajian ini dengan membacakan doa kafaratul masjid, istighfar 3 kali, serta doa kafaratul masjid dan juga hamdalah. Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma wa bihamdika astaghfiruka walhamdulillahirabbil alamin. Saya yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter Fenty dan lain. Terima kasih. Terima kasih semua. Izin les.